Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah Matematika Teknik dengan tema bilangan desimal. Ya, saya yakin kalian tidak asing lagi, kalian sudah paham apa yang disebut dengan bilangan desimal. Oke, dan hampir tiap hari mungkin kalian menemui bilangan tersebut ya di beberapa mata kuliah ya, terutama mata kuliah yang menyangkut dengan perhitungan. Nah, harapannya setelah kalian mengikuti mata kuliah matematika teknik dengan materi bilangan desimal ini, kalian nanti dapat mahir dalam mengoperasikan, dalam menghitung beberapa operasi bilangan desimal seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, langsung saja kita mulai untuk yang pertama. Oke, saya akan sedikit mengingatkan ya, apa sih yang dimaksud dengan bilangan desimal? Bilangan desimal itu merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan ya, dimana keduanya itu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, dalam sistem desimal ini, angka-angka dalam suatu bilangan itu mempunyai arti sebagai berikut ya. Dalam hal ini artinya adalah menempati gitu ya, menempati posisi sebagai berikut. Nah, kita lihat ini contohnya ada 2345,678 ya. Ternyata kalau kita pisahkan ya, itu dari 2000 ditambah 300 ditambah 40 ditambah 5 ditambah, ini kita baru masuk ke pecahannya ya, 6/10 ini menempati persepuluhan, 7/100 menempati perseratusan, dan 8/1000 menempati perseribuan ya. Ini nanti kalian bisa lihat sendiri, rasanya ini tidak sulit untuk dipahami ya, sehingga 2345,678 ini bisa juga kita tuliskan sebagai 2345,678 per 1000. Oke, dengan kata lain bisa kita simpulkan untuk bilangan yang kurang dari atau lebih kecil dari bilangan bulat ini berada di sebelah kanan tanda koma ya. Sementara untuk yang lebih besar berada di sebelah kiri. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Baik, kita masuk ke contoh bilangan desimal. Di sini ada sederet angka ya, ada 2, 3, 4, 5,678 lah. Masing-masing angka tersebut menempati posisi tersendiri ya. Angka 2 yang paling kiri ini menempati posisi ribuan, sebelahnya 3 ini ratusan, 40-an, 5 satuan, 6 menempati persepuluhan, 7 menempati perseratusan, 8 menempati perseribuan. Nah, bilangan di atas adalah desimal dengan 3 tempat desimal karena memiliki 3 angka di belakang koma. Semakin ke kanan menunjukkan posisi yang semakin kecil ya, jadi nilainya semakin kecil. Nah, bilangan ini kita baca 2344,678. Oke, gampang sekali ya. Baik, kita lihat operasi perhitungan pada bilangan desimal. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Nah, jika ribuan dinyatakan dengan B, ratusan dengan R, puluhan dengan P, satuan dengan S, persepuluhan dengan P, perseratusan dengan R, dan perseribuan dengan B, maka untuk menjumlahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan tersebut, angka ratusan, puluhan, satuan, persepuluhan, dan seterusnya harus diletakkan pada lajur yang sama, sehingga tanda koma akan berada pada satu lajur. Oke, kita lihat contohnya ya. Ya, ini contohnya ada B, R, P, S ya untuk bilangan bulatnya. Kemudian ada P kecil, R kecil, B kecil untuk bilangan pecahannya. Nah, di sini terlihat ada 934,456 ditambah 70,806 ya. Ini kita letakkan sesuai dengan tempatnya. Di sini per seribuan, per seratusan ya, ini per sepuluhan. Kemudian ini ada satuan, puluhan, ratusan. Oke, ini kemudian dijumlahkan, hasilnya seperti ini ya. Intinya tanda koma ini harus ada pada satu
lajur. Begitu pula untuk pengurangannya. Oke, masih gampang sekali kan ya? Ya, kita langsung lanjutkan saja. Nah, ini ada beberapa contoh soal ya untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Ada 7 soal. Ini silakan kalian kerjakan supaya kalian lebih mahir ya dalam menghitung beberapa soal yang terkait dengan penjumlahan maupun pengurangan bilangan desimal. Oke, baiklah, saya yakin kalian sudah mampu menjumlahkan dan mengurangkan bilangan desimal. Nah, kali ini kita lanjutkan lagi untuk perkalian bilangan desimal. Nah, perkalian bilangan desimal ini sangat mudah sekali ya, apalagi kalau misalnya kita menemukan angka-angka ya, bilangan yang dikalikan dengan angka 10 ya, atau 100 atau 1000, itu sangat mudah sekali. Nah, ini sebagai contoh ya, ada 46,72 dikalikan 10. Ini tinggal kita kerjakan dengan cara menggeser ya bilangan satu tempat ke kiri atau menggeser tanda koma satu tempat ke kanan. Ini jadi kayak 46,72 kali 10, tinggal hasilnya tinggal koma ini kita geser satu tempat ke arah kanan, jadi hasilnya 467,2. Jadi gampang sekali kan? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan ya, kalau misalnya dikalikan dengan angka 100 ya, jadi kita tinggal geser saja komanya 2 tempat ke arah kanan ya, 7,845. Ini komanya kita geser 2 tempat, 1, 2 ya, jadi hasilnya seperti ini, 784,5. Oke, masih gampang sekali. Kita lanjutkan lagi. Nah, ternyata berlaku untuk bilangan yang seterusnya ya, jadi kayak bisa dikalikan 1000, 10.000, 100.000, dan 1 juta. Itu tinggal kita geser saja tanda komanya sesuai dengan banyaknya angka 0 ya. Kayak tadi misalnya dikalikan dengan 10, digeser satu tempat ke arah kanan ya, karena nolnya 1. Kalau 100 berarti digeser 2 tempat karena nolnya 2. 1000 3 tempat, 10.000 4 tempat ke arah kanan ya. Jadi sesuai dengan jumlah angka 0. Jadi untuk perkalian dengan bilangan 10, 100, 1000 itu gampang sekali, tinggal digeser saja komanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, masih dengan perkalian bilangan desimal ya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita temukan soal seperti pada slide ya, contoh slide ini 6,4 dikali 1,38, jadi tidak dikalikan dengan angka 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, yang pertama kita bisa coba ubahnya dalam bentuk pecahan. Kita lihat ya, 6,4 ini ada satu tempat desimal, sedangkan 1,38 ini ada 2 tempat desimal. Nah, karena ada 2 tempat desimal ya, artinya ada per 100 ya, ini kita jadikan sama-samanya menjadi per 100 ya. Jadi dua bilangan ini kita sama-sama jadikan per 100. 6,4 itu sama dengan 64 per 100. Kemudian 1,38 ini sama dengan 138 per 100. Ini kita kalikan, oke? Bagian pembilang kita kalikan dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, sehingga hasilnya ada 8.832 per 1000. Hasil akhirnya 8,832. Jadi ada 3 tempat desimal. Nah, di sini disebutkan hasil kali bilangan 1 tempat desimal dengan 2 tempat desimal menghasilkan bilangan 3 tempat desimal. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada 2 tempat desimal, bilangan dengan 2 tempat desimal kita kalikan dengan bilangan dengan 3 tempat desimal ya. Karena ada 3 tempat desimal ya, jumlah desimal yang lebih banyak ya. Artinya kita harus ubah sehingga tidak ada tanda koma ya. Jadi dalam bentuk pecahan di sini 3,67 menjadi 367 per 100, 4,258 menjadi 4.258 per 1000. Ini pembilang dengan pembilang kita kalikan, penyebut dengan penyebut.
hasilnya seperti pada slide ini ya, ada 1562686 per 100.000, sehingga hasil akhirnya menjadi 15,62686. Ada 5 tempat desimal. 2 tempat desimal dikalikan 3 tempat desimal menghasilkan bilangan dengan 5 tempat desimal. Oke? Paham ya? Tadi ada 1 tempat desimal dikalikan 2 tempat desimal, hasilnya 3 tempat desimal, dan sekarang ada 2 tempat desimal dikalikan 3 tempat desimal, hasilnya 5 tempat desimal. Oke. Terkait dengan perkalian bilangan desimal ya, dapat kita simpulkan, jadi dalam perkalian desimal bilangan yang dikalikan seperti pada operasi perkalian biasa. Yang kedua, banyak tempat desimal dari hasil kali bilangan-bilangan desimal diperoleh dengan menjumlahkan banyak tempat desimal dari pengali-pengalinya. Ya, saya rasa ini juga masih mudah dipahami ya, atau gini, kalau misalnya kalian nggak bingung dengan cara mengubahnya bilangan desimal menjadi bilangan pecahan, kalian juga bisa coba mengerjakan soal-soal bilangan desimal ini dengan perkalian bersusun ya. Tentunya dengan tidak melupakan hal yang penting, dimana ketika kita kalikan dengan angka 10, 100, 1000 dan seterusnya, kita tinggal geser koma ya ke arah kanan sebanyak jumlah nolnya. Nah, sedangkan kalau kita kalikan dengan angka yang bukan 10, 100 dan seterusnya, angka-angka biasa ya, maka bilangan dengan jumlah desimal ya, bilangan desimal di belakang koma itu kita kalikan ya, misalnya 2 tempat desimal dengan 3 tempat desimal, hasilnya 5 desimal ya. Jadi dijumlahkan banyak tempat desimalnya. Oke. Saya rasa masih gampang ya. Nah, kemudian ini ada soal-soal ya, perkalian bilangan desimal. Ini ada angka 110, ada yang bukan bilangan 110 dan seterusnya, ada 7,6. Kemudian di sini ada angka yang sangat variatif. Silakan kalian coba kerjakan buat latihan supaya kalian makin mahir dalam menghitung bilangan desimal ya. Jadi kita tidak tergantung dengan kalkulator. Oke? Pasti bisa. Kan ke operasi yang terakhir ya dari bilangan desimal, yaitu pembagian bilangan desimal. Nah, di sini ada contoh ya, 234,5 dibagi 10. Nah, kita letakkan masing-masing angka pada bilangan ini ya sesuai dengan posisinya. Ada ratusan, ada puluhan, ada satuan, ada persepuluhan untuk yang pertama, yang kedua ada kita bisa langsung bagi dengan 10 ya. Hasilnya menjadi 234,45. Nah, pembagian bilangan desimal dengan 10 ini dilakukan dengan menggeser bilangan yang dibagi satu tempat ke sebelah kanan atau tanda koma satu tempat ke sebelah kiri ya. Jadi kayak gini nih, 234,5 dibagi 10. Koma di sini kita geser satu tempat ke sebelah kiri menjadi 23,45. Nah, demikian pula ketika kita coba bagi dengan angka 100 ya. Jadi 789,5 dibagi 100 pada contoh ini kita tempatkan sesuai posisinya, ratusan, satuan, puluhan, dan persepuluhan ya. Kemudian kita bagi 100, hasilnya menjadi 7,895 ya. Nah, di sini disebutkan ya, pembagian bilangan desimal dengan 100 dilakukan dengan menggeser bilangan yang dibagi. Ini bilangan yang dibagi ya, 2 tempat ke sebelah kanan atau menggeser tanda koma 2 tempat ke sebelah kiri. Ini ya, jadi 789,5 dibagi 100, 2 tempat ke sebelah kiri, komanya 1, 2 menjadi 7,895. Oke ya. Nah, demikian juga untuk pembagian 1000, 10.000, 100.000 dan seterusnya ya. Jadi kita tinggal geser saja komanya ke sebelah kiri sesuai dengan jumlah angka nolnya. Paham ya? Saya rasa ini masih gampang.
Baik, kita masih di pembagian bilangan desimal ya. Bagaimana kalau misalnya suatu bilangan dibagi bukan dengan bilangan 10, 100, 1000 dan seterusnya ya. Ini bisa kita coba lihat ya contoh di sini 14,245 dibagi 0,7. Ya, cara yang pertama kita coba rubah bilangan desimal ini menjadi bilangan pecahan ya. Kita lihat menjadi seperti ini bentuknya ya, 14,245 per 0,7 ini sama dengan 14,245 dibagi 0,7 ya. Supaya pembaginya ini bukan bilangan desimal ya, maka kita kalikan dengan 10 per 10, jadi 14,245 dikali 10 hasilnya 142,45. 0,7 dikali 1 per 10 ini ya, dari 10 per 10 menjadi 7. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Atau setelahnya ya, kita juga bisa lanjutkan menjadi dalam bentuk porogapet. Masih ingat ya, ini porogapet 142,45 dibagi 7. Ini saya coba jelaskan ya. Jadi 14 bagi 7 hasil habis ya 2. Ini 2 kali 7 14. Kemudian kita tarik ke bawah hasilnya 0. Kemudian 2 kita tarik ya. 0 dibagi 7 ini hasilnya 0, maka 2 ini kita tarik ke bawah. 2 dibagi 7 tidak bisa, maka ini koma. Jadi turun ke bawah 2. 4 kita turunkan bawah, 24 bagi 7 3. 3 kali 7 21. Kita tarik ke bawah lagi, ini dikurangi menjadi 35. 5 kita turunkan ya, per 100-an kita turunkan posisinya menjadi 35 dibagi 7 sama dengan 5. Jadi hasilnya 20,35. 14,245 dibagi 0,7 hasilnya 20,35. Ya, kita lihat di sini 3 tempat desimal. Di sini ada 0 tempat desimal dan hasilnya 2 tempat desimal. Maaf, ini yang ini 2 tempat desimal ya, bukan 3. 2 tempat desimal, ini 0 desimal, hasilnya 2 tempat desimal. Oke. Cara-cara pembagian seperti ini dengan menggunakan porogapet saya rasa kalian sudah sering menggunakannya ya, karena kita sudah belajar dari sejak kita masih SD. Nah, untuk pembagian bilangan desimal ini kita bisa tarik kesimpulan ya, untuk membagi suatu bilangan dengan bilangan desimal kita harus mengusahakan agar pembaginya merupakan bilangan bulat. Jadi kayak tadi contohnya 0,7 itu kita kalikan dulu ya, sehingga hasilnya menjadi dibagi 7. Nah, banyak tempat desimal dari pembagian bilangan desimal merupakan selisih dari banyak tempat dari bilangan desimal tersebut. Oke, paling gampang ya kalian gunakan cara porogapet. Oke. Nah, selanjutnya ini ada soal-soal latihan untuk pembagian bilangan desimal ya. Ada yang dibagi dengan 10, 1000 dan seterusnya, juga dengan bilangan yang tidak tidak bulat 10, 1000 ya, tapi ada 0,011, 0,9 dan seterusnya. Kalian bisa coba ikuti langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, baiklah adik-adik mahasiswa, demikian pertemuan kita kali ini ya. Kita sudah belajar mengenai operasi hitung pada bilangan desimal. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian dan juga ada pembagian. Nah, silakan kalian pelajari, soal-soalnya juga dikerjakan supaya kalian lebih mahir ya dalam mengerjakan soal-soal yang sejenis. Oke, nanti kalau ada diskusi silakan ditanyakan. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya, dan rencananya pada pertemuan selanjutnya saya akan mengadakan kuis dari beberapa bab yang sudah kita pelajari dari awal ya, seperti sistem bilangan, pecahan, perbandingan, dan juga materi pada hari ini yaitu bilangan desimal. Selamat belajar dan tentunya tidak lupa ya, tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.